Halo geng, ketemu lagi. Kebetulan sih malam ini tuh aku tuh geng, dibilang galau sih juga enggak, dibilang enggak sih galau juga. Hanya karena minggu kemarin kan, aku dapat kabar dari sang mantan, dan setelah itu dia aja ngilang gitu. Ini sebenarnya adalah efek sih geng, efek karena aku belum bisa untuk move on. Dibilang move on juga aku sudah bisa, tapi pada kenyataannya geng, setelah aku menemukan dia memberi kabar kepada aku loh geng. Setelah itu yang terjadi, dia aja menghilang dan aku pun terbentur. Susah ya geng, kalau perasaan itu masih ada, kalau perasaan itu masih benar-benar nyata. Bagaimanapun di saat dia menyapa pun aku langsung goyah, aku langsung linglung geng. Memang sih geng, yang namanya cinta kan itu nggak pernah bisa untuk dipaksakan. Bagaimanapun rasa, bagaimanapun hati, bagaimanapun pikiran dia, jika memang dia sudah nggak suka sama kita, kita nggak bisa maksain kan, kita nggak bisa memaksakan ya toh. Meskipun sebenarnya kita pun benar-benar menginginkan dia kembali, tapi apalah daya. Ibaratkan langit, kita nggak bisa untuk menggapai. Ibaratkan air yang paling dalam, kita nggak pernah bisa untuk bernapas yang sepanjang-panjangnya. Kita hanya di permukaan yang dangkal, yang mampu untuk timbul tenggelam, dan kita bisa untuk mengatur segalanya. Inilah geng, tentang kehidupan cinta aku ya, yang sudah menghilang 1 tahun lalu. Dan kemudian setelah 1 tahun kemudian dia cuma mencari kabar ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya dia cari kabar atau gimana ya, atau mungkin dia cuma mengetes nomor aku masih aktif apa enggak ya. Tapi di saat itu sih aku kegeeran banget sih geng. GR banget. Kupikir dia tuh kangen aku, kupikir dia itu rindu aku, dan kupikir dia itu pengen ketemu dengan aku. Ternyata setelah itu ternyata dia menghilang. Kebetulan sih aku save kembali ya nomor dia. Setelah hampir beberapa bulan, mungkin hampir 7-8 bulan kali ya, aku udah menghapus nomor dia. Aku udah gak pengen untuk mencari kabar dia karena aku takut mengganggu hidup dia ya kan. Walaupun saking cintanya aku dengan dia, jika memang aku terus menggali, mencari tahu, mengambil tentang sesuatu apa yang dia kerjakan dengan melihat di sosmed, itu aku terlalu memaksakan banget ya. Bahkan saat aku komen pun itu terlalu ini banget loh geng, terlalu gimana gitu, mengganggu banget. Dan akhirnya geng, setelah dia tidak ada kabar lagi, aku berusaha banget untuk tidak berkabar juga. Jika aku harus bertanya, kamu gimana, ini kan malah mengganggu juga ya. Pada kenyataannya geng, cinta ya memang tidak bisa dipaksakan ya. Cinta itu memang membuat kita bodoh, tapi tidak bodoh loh geng. Terkadang cinta juga bisa membuat kita untuk berpikir lebih loh geng. Dan bagaimana solusinya? Di sini pun kita bisa untuk mengambilnya, kita bisa untuk melangkahinya. Itulah cinta geng. Dan ini yang aku rasakan ya, yang aku rasakan banget. Dan bagaimana siklusnya aku berupaya untuk tidak mengganggu dia, karena kan kita udah tahu ya, yang namanya cinta, meskipun kita cinta ya, dia tidak pengen lagi, dia tidak pengen bersama kita, ya udah lepaskan. Kita menjauh perlahan dan membuang rasa egois kita ya kan. Kemarin sih sempat juga aku
enggan untuk membuang egois aku ya. Aku pengen selalu berkabar dengan dia dengan harapan dia itu merindukan aku kembali, tapi kenyataannya tuh enggak kan. Sakit sih, tapi dipikir kembali ya, ini bukan momennya paling sakit dalam kehidupan. Ini adalah cinta, dimana pada sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan ya kan. Itu sudah pasti banget ya. Apalagi di saat dia udah memang tidak pernah menginginkan lagi, it's okay. Ini benar-benar malam ini itu aku benar-benar galau banget loh. Aku kepikiran dia, aku inget dia hanya karena seminggu lalu dia tiba-tiba chatting aku, dan aku gerenya luar biasa. Padahal kalau kita pikir-pikir ya geng, ini bukan sesuatu yang itu banget, ini bukan sesuatu yang harus aku bahagiakan banget sebenarnya. Padahal aku harus menganggapnya ini adalah biasa-biasa saja, karena dia mungkin ngetes nomor aku ya masih aktif apa enggak, ya kan? Nanti kenyataannya ya dalam sebuah cinta itu geng, aku yang merasakannya. Bagaimana aku berupaya banget untuk menjauh, dan aku pun berhenti untuk menchatting dia, untuk mengirim pesan ke dia. Di situ aku sadar banget bahwa aku tidak perlu untuk mengganggu dia, karena dalam urusan cinta yang tidak terbalas ini geng, aku juga mesti harus memikirkan ya. Juga kemarin itu sempat lagi aku kepikir bagaimana jika cinta seperti ini, aku mencintai dia tapi dia tidak pernah lagi untuk mencintai aku. Hatinya itu udah hambar, hatinya itu udah gak pengen lagi dengan aku, dan kenyataannya kosong ya. Jadi geng, di sini tuh geng, aku juga memikirkan bagaimana ada seseorang yang datang kepada aku tapi aku tidak menyukai, dan begitu terganggunya aku di saat dia selalu menchat. Nah begitu juga geng, aku kepada dia, itu yang kupikirkan loh geng. Akhirnya dengan perlahan sih aku, oh iya, ini yang kurasakan. Bagaimana dia tidak menyukai aku, seperti aku juga tidak menyukai orang lain yang mulai menghampiri aku, mulai pengen mencintai aku, dan mulai pengen merenggut hati aku loh geng. Memang pada khususnya ya, kita harus bisa menerima dan membuka hati kita, tapi ini sesuatu yang langka banget loh geng, untuk membuat kita bisa menerima cinta seseorang. Itu bukan langkah yang mudah ya. Karena bagaimanapun di saat dia masih menempel di hati, di sini aku benar-benar berperan di kehidupan aku ya. Bagaimana caranya aku tidak mencet dia, dan akhirnya aku bisa untuk tidak lagi mencet dia. Perlahan aku bisa melupakan dia, meskipun dalam ingatan aku selama 365 hari geng, dia itu bertahta di mata, hati, dan pikiran aku. Mata, hati, dan pikiran aku, bahkan di seluruh tubuh aku ya, dia itu ada, gak mau hilang. Dan terkadang di malam-malam sepi, dan terkadang di jalan-jalan sendiri, aku ingat dia, aku merindukan dia. Tapi geng, di situ tuh aku tidak pengen untuk mencari kabar dia ataupun mengirim pesan ke dia, walaupun aku tahu sosmed dia. Aku gak pengen, karena aku bayangkan aku tidak pengen mengganggu dia. Karena disitulah makanya aku tidak pengen lagi untuk mencari kabar dia. Jika memang dia akhirnya menyatakan dia pengen kembali, sih aku terima. Karena aku memang belum bisa untuk move on ya. Move on. Kita merelakan, is okay, kita merelakan. Tapi di saat dia datang pengen menyatakan kembali, kita balikan, is okay, aku langsung. Tapi jika nanti akhirnya dia akan menjauh lagi, ya akan terulang kembali kan. Jadi di sini geng, kesiapan hati dan kesiapan mental aku aja lagi bagaimana nanti aku menghadapinya. Tapi di sini geng,
di saat dia mencoba untuk mengetahui aktif atau tidaknya nomor aku ya, di situ aku menjadi GR banget. Aku jadi luar biasa geng, jantungku ya gimana sih ya, tentunya kalian yang sudah mencintai, kalian sudah mengharapkan kita seseorang tapi tidak terbalas, dan kalian belum bisa untuk membuka hati, otomatis kan pasti sama dengan aku ya, begini loh, tuk. Rasanya itu ya manis-manis, pahit-pahit, it's okay. Karena selama 365 hari itu aku bisa untuk membuat diriku menjadi tenang, meskipun aku merindukan dia, meskipun aku masih mencintai dia, tapi aku bisa tenang dengan tidak menghubungi dia, dengan tidak melihat foto-foto dia di sosmed, geng, dan tidak mengirimi pesan ke dia. Di sini aku sih, dalam momen ini aku sih berhasil ya. Nah, jadi di saat dia datang ke Bali itu, aku cuma bilang aku kangen, aku pengen ketemu lagi, it's okay. Tapi dia tidak pernah jawab, dia tidak jawab. Ya gak apa-apa sih, dari situ pun akhirnya aku pun langsung melayangkan pada diriku untuk tidak pernah untuk mengirim pesan ke dia. Dan cukup sampai itu kemarin aku pengen cukup sampai itu kemarin pas aku bilang aku kangen beberapa hari lalu ya. Tapi ternyata tidak digubris juga, tidak dibaca juga, dan tidak dibuka juga oleh dia, padahal dia online. Gak apa-apa sih. Jadi di sini aku pun memulai untuk menghindar kembali. Kayaknya ya geng, cinta aku itu kayak gitu aja. Ini sebenarnya geng, momennya itu momen karena aku belum membuka hati sih. Banyak sih pengen dengan aku, banyak sih yang datang kepada aku, tapi akunya gak mau. Susah sih, karena aku itu karakternya itu paling sulit banget untuk jatuh cinta. Tapi kalau sekali jatuh cinta, aku selamanya akan cinta. Ini aku sih geng. Kalau sebenarnya geng, aku memang udah tahu, aku tahu caranya bagaimana kita menghindari, bagaimana kita memutuskan rasa di hati kita tentang cinta, bagaimana kita menjauhkan tentang diri kita kepada suatu cinta yang tidak terbalas, suatu cinta yang masih bergaris biru dan belum mengikat menjadi merah. Aku bisa geng, aku tahu ilmunya, aku tahu, dan aku sering memberikan masukan kepada teman-teman yang mengalami. Sering banget teman-teman yang curhat kepada aku ya, aku kasih. Tapi di saat aku yang mengalami, aku pun dengan yang wejangannya aku beri kepada teman-teman itu terasa itu nggak kepake loh geng, terasa itu hilang. Ya di sini kan geng, ibaratkan itu seperti aku ya mengalami, otomatis kan aku pemainnya, dan yang melihat adalah dari jauh dia penontonnya, dan dia tahu solusinya bagaimana. Begitu juga aku yang di saat aku memberi wejangan kepada teman-teman aku yang curhat, karena aku memandang dari sisi jauh, karena aku tidak mengalami. Otomatis seperti kita main bola ya, kita penonton bola itu mau oper ke sana, oper ke sini, kita tahu, kita ngelihat karena kita dari kejauhan. Sedangkan pemainnya dia langsung di lapangan, otomatis kan dia kelimbungan juga kan, mata dia kemana-kemana kan, nggak bisa kan, tidak terlalu fokus banget dan tidak bisa untuk melihat keadaan juga ya kan. Ya begitulah geng, yang namanya juga tentang cinta ya, ibaratkan sebuah pemain bola dan penonton. Itu yang mengalami dan itu yang dialami. Dan jadi geng, saatnya aku memang benar-benar harus berubah ya. Ini yang kedua kalinya, dan dia telah mencari kabar, dan dia membuka momen chat kepada aku, dan aku menjadi GR, dan aku kemudian berdetak-detak, dan aku kepikiran. Akhirnya ini seperti memulai kepada awal-awal dulu ya geng. Di saat aku sudah selesai mengalami cinta dengan dia yang selama 7 tahun bersama, meskipun jujur sih hati aku itu masih sangat mencintai dia, sampai kapanpun aku belum bisa, kecuali aku menemukan orang yang baru mungkin aku bisa akan melepas. Tapi di sini intinya itu pada hati aku sendiri loh geng.
aku belum bisa untuk membuka hati aku kepada cinta yang baru. Ini sih susahnya. Padahal aku pengen banget membuka, tapi momennya itu belum pas, momennya belum gimana gitu. Kayaknya hidup aku ya geng, terbentuk dalam cinta gitu. Pikiran cinta. Padahal aku punya juga sih momen-momen yang lain, arah pikiran yang lain, sesuatu hal yang aku kerjakan yang lain. Ya itu lagi, apapun itu, ya inilah kehidupan tentang cinta aku. Bagaimanapun aku harus mencoba, aku harus mengeraskan hati aku untuk menjadi manusia yang paling damai di dalam cinta, dimana di saat mencintai, aku memang tetap mencintai, tapi aku tidak akan menjadi tumbang. Itu loh geng, yang mestinya yang aku dapatkan. Dan syukurnya sih sekarang itu aku benar-benar sudah, mungkin pondasinya kuat ya, sudah kuat kali. Saat dia datang, dia tuh nggak datang sih, tapi dia memberi kabar, cuma ingin mentes nomor HP aku apakah masih aktif apa enggak, mungkin kayak gitu aja kali ya. Cuma akunya yang salah paham, akunya yang GR banget. Nah, tapi ya inilah geng, apa boleh buat, cinta memang hanya bisa kita miliki di saat hati itu memilih untuk menjerat kita. Dan kita pun melakukan penjeratan juga, dan akhirnya kita bisa menyatu. Tapi di saat cinta, talinya itu udah lepas, udah ambruk. Akhirnya dia menjauh, terbawa apa. Di situ pun akhirnya kita tidak akan pernah untuk bersama. Bagaimanapun geng, cinta hanyalah sebuah ilusi pada dunia. Apapun itu, tetap kuat, tetap selalu untuk bisa move on bagaimanapun itu, karena cinta hanya sekedar cinta. Cinta hanyalah sebagai bunga dalam kehidupan kita, dimana pada akhirnya sesuatu yang sakit itu akan datang juga kepada kita. Makanya di saat kita mencintai seseorang dan kita berbangga dan kita berbahagia, geng, kita tidak perlu untuk pamer-pamer, bahkan menceritakan kepada orang lain tentang kebahagiaan kita, karena kita belum tahu pada sesi selanjutnya pada hubungan cinta kita, apakah itu akan membahagiakan ataupun itu akan menghancurkan. Jadi apapun itu tentang cinta, tetaplah kita jalani, tapi kita tetap fokus dan kita diam, dan kita tetap untuk menjaga hati kita untuk tidak menjadi seseorang yang down pada sebuah cinta ya geng. Dan yaudah geng, thank you yang udah nonton, thank you ya, dadah, thank you dah.